Meluncur ke TKP. Siap, 86. Pada hari ini saya bersama dengan anggota dari Satlantas Polres Jakarta Timur melakukan penertiban di kawasan PGC Jakarta Timur. Saya memberhentikan salah satu pengendara sepeda motor yang mana dia tidak menggunakan helm. Selamat siang Mas, maaf mengganggu perjalanannya, bisa diperiksa surat-suratnya? SIM-nya ada? Belum punya SIM? Pengendara ini pun membawa kelengkapan surat-surat yang lengkap. Masnya kenapa nggak pakai helm? Ini baru mau pakai helm. Kenapa baru mau? Ya, soalnya tadi kan biasanya udah di sini kan kita. Dia malah menyimpan helmnya di bagasi depan kendaraannya. Saya kan jalanan kampung. Apa ingat jalanan kampung? Ya, maksudnya kan di kampung nih. Oh ini kampung, ini kampung. Nah, maksudnya ini dari kampung. Dari sini biasanya pakai helm. Kalau menurut saya ini bukan jalanan kampung Mas, ini udah banyak angkot, udah banyak orang lalu lalang di sini. Ini jalanan utama dan di jalan kampung pun harus pakai helmnya, dibiasain ya. Tentunya alasan yang dikemukakan oleh pengemudi ini tidak dibenarkan karena setiap kita berkendara dimanapun jalannya tetap diwajibkan untuk menggunakan helm. Apa takut ini rambutnya, takut apa namanya? Takut basah? Takut lepek, ya kan? Kenapa takut lepek? Habis sampoan. Habis sampoan. Pakai sampo apa Mas? Ini. Apa? Lain kali jangan takut lepek, makanya kalau keluar daer-daer dulu aja. Jadi langsung nanti pakai helm tetap ngembang rambutnya. Ini saya kasih tips aja sih. Tapi mohon maaf ini saya tilang ya. Udah prosedurnya Mas. Soalnya Masnya tertangkap tangan nggak pakai helm nih. Semuanya diberhentiin yang nggak pakai helm. Kebijaksanaannya ya ditilang. Iya nggak bisa Mas. Harus pakai helm tetap. Tadi ada kok yang nggak pakai helm depan. Depan mana? Depan Mbak Tiara. Terus? Sih, pakai topi, pakai kacamata. Apa karena saya jelek jadi saya gitu. Apa? Karena apa? Karena saya jelek kan jadi saya gitu. Ya enggak lah. Mau Masnya ganteng, mau Masnya jelek, udah tertangkap tangan nggak pakai helm, tetap harus kita tilang. Karena pelanggaran yang dilakukan sudah jelas, maka dari itu kami pun melakukan tindakan berupa tilang terhadap pengendara ini. Saya juga tahu mau ditilang, berasa feeling. Cuman saya mau putar balik, udahlah. Maksudnya jawab. Kalau saya mau putar balik dari tadi bisa. Kalau feelingnya akan ditilang, Kabur harusnya langsung. bukan. Harusnya sebelum berangkat pakai helm. Iya sih, nggak tahu tiba-tiba ada polisi jarang-jarang namanya kampung juga di sini rumah saya juga palingnya 1 kilo. Tetap Mas. Di sini pun saya kembali lagi menemukan salah satu pelajar yang mana dia tidak menggunakan helm. Mau kemana, Dek? Mau jenguk ibu sakit di rumah. Tadi ini habis dari rumah saudara. Oh gitu. Surat-suratnya ada? Iya om, lagi kerja. Ini motor om. Dan saat saya lihat lebih dekat, ternyata si pengemudi ini tidak memasang spion dan juga plat nomor kendaraannya di bagian depan. Ini spionnya kemana ini? Patah. Kenapa dipatahin? Jatuh. Jatuh dua-duanya nggak mungkin, pasti salah satu. Ininya patah, iya satunya ketinggalan di rumah. Ketinggalan apa dicopot? Copot. Loh, kenapa dicopot? Biar keren. Enggak. Kalau fungsinya spion itu untuk melihat kendaraan yang di belakangnya. Kalau kanan dan kiri nggak kelihatan yang di belakang, nyalip gimana? Ya kan? Ya udah pulang ke rumah dulu, motornya ditahan di sini ya. Rumahnya jauh kan. Dan saat saya tanya alasannya kenapa tidak menggunakan helm, pengemudi ini menjawab bahwa dia sedang buru-buru. Beneran enggak, saya gak bohong, saya ini pengen jenguk ibu sakit, ibu lagi sakit di rumah. Iya adek, prosedurnya adek kenapa nggak pakai helm tadi? Saya tanya. Cepetan, cepet-cepet. Nah, kecepet. Buru-buru, cepet-cepet. Emang kata balapan. Buru-buru, mau jenguk ibu. Kalau kecelakaan di jalan gimana? Nggak ada spion, helmnya nggak ada. Umur berapa?
Umur 15. Belum punya SIM pasti. STNK nggak dibawa pula. Apa ini nih? Baca. Ini kan hatimu dengan zikir. Sebelum berangkat tadi baca Bismillah dulu nggak? Baca insya Allah setiap jalan baca. Harusnya berdoa juga, helmnya dipakai. Ya, ini ya udah motornya ditahan dulu, adanya naik angkutan umum dulu. Saya pun sebagai manusia tentunya sangat sedih atas kondisi yang dialami oleh adik tersebut. Namun sebagai anggota kepolisian kami pun harus tetap melakukan tindakan agar adik tersebut tidak melakukan hal yang sama. Ini aja naik angkutan umum, nanti dibayarnya di rumah. Tidak ada duit namanya juga. Nanti saya ongkosin. Naik apa? Naik ojek? Ya udah sini motornya. Motornya ditahan dulu, adanya pulang dulu, bawa suratnya balik lagi. Suratnya di om lagi kerja. Ya udah besok aja. Besok. Besok kesini ngambil surat. Salah satu anggota kami pun memberhentikan pengemudi kendaraan sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Selamat sore Mas, maaf mengganggu perjalanannya. Masnya kenapa nggak pakai helm? Ya tadi saya dari rumah tapi helmnya hilang. Hah? Helmnya hilang. Saya dari Kalibata City ya. Di situ hilang. Masnya asli orang Indonesia? Dari Afghanistan. apa? Afghanistan. Oh dari Afghanistan. Ya, ini motor teman aku. orang-orang kita aja ini. Dan saat saya meminta mengecek surat-suratnya, saya cukup curiga karena aksen bicara. Maka dari itu saya pun bertanya apakah pengemudi tersebut berasal dari Indonesia. Iya, mirip orang Indonesia. Indonesia udah pas jadi orang Indonesia. Punya SIM. Warga negara apa? Negara Afghanistan. Oh, Afghanistan. Harusnya SIM internasional. SIM internasional punya? Iya ada. ID card ada, ID card aku. Enggak, Tapi SIM. SIM enggak ada. Ini motor teman aku tapi saya nggak mau ke Kalibata itu. Masnya ke Indonesia ngapain? Kerja? Orang Pengungsi. Apa? Pengungsi. Pengungsi? Apa tuh? UNHCR office. Kamu tahu UNHCR office? Ini ID card aku. Dan ternyata benar dia warga negara asing. Namanya Daud. Ya tahu. Harusnya kalau berkendara di Indonesia, masnya buat dulu SIM internasional di negaranya sendiri. Di negaranya sendiri buat SIM internasional, jadi di sini bisa bawa kendaraan sepeda motor. Seperti itu aturannya di Indonesia. Oh, tapi ini dulu kali saya pakai motor teman aku kalau di sini. Kalau di sana prosedurnya kalau ada warga negara asing harus punya SIM internasional sama kan? Tapi saya nggak bawa. Tapi punya? Ya di sana ya tapi sekarang nggak bawa. STNK-nya ada? STNK-nya Sudah berapa lama tinggal di Indonesia? hampir 6 tahun. Memang pengen kerja di Indonesia? Gak bisa kerja. Saya gak bisa, saya orang pengungsi ini Pak. Saya apa? Pengungsi. Oh, pengungsi. Pengungsi ya. Oh, pengemudi tersebut pun bercerita kepada saya bahwa dia sampai ke negara Indonesia seperti apa. Mengungsi di Indonesia karena apa, Mas? Kalau di negara kita ada perang, nggak bisa. Oh, karena perang. Perang ya Taliban. Kalau di sana itu perangnya gimana sih, Mas? Perangnya seperti itu mau mati semuanya. Kenapa? Orang kecil mau mati semuanya orangnya ditinggal di negara aku. Kalau orang tua, orang kecil. Ada berapa keluarga masih pada ini, Mas? Kalau di sini nggak ada keluarga. Bapak aku mati di negara aku. Di Afghanistan yang meninggal? Ya. Ayahnya meninggal kena bom. Ya, suicide attack. Apa? Suicide attack. Kalau pakai bahasa Inggris saya kurang tahu itu. Kalau ibu? Kalau ibu tinggal di sana tapi nggak ada orangnya kerja atau kasih uang buat mereka. Oh, maksudnya nggak ada kabar sampai saat ini. Ya. Jadi ibunya masih negara di Afghanistan. Ya. Masnya kok mau ninggalin negara ibunya nggak dibawa? Nggak bisa. Saya pun merasa sangat sedih atas kejadian yang menimpa terhadap pengemudi tersebut, terutama kepada ayahnya. Cuma ibu aku sama adik aku ada di sana. Oh, berarti semua keluarga di sana. Ayah meninggal kena bom. Ibu sama adik di Afghanistan. Masnya kesini seorang diri. Ya, saya sendiri. Tapi lain kali jangan diulangin lagi. Ya, Understand? ya understand.
helm adalah salah satu kelengkapan yang menunjang keselamatan kita saat ada di jalan raya. Tentunya itu semua harus menjadi satu kebiasaan yang harus dilakukan oleh setiap para pengemudi sepeda motor.